Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Ahmad, nomor absen 9 dari kelas X IPS 3. Saya akan menceritakan kisah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit merupakan salah seorang pangeran dari Kerajaan Singasari yang berhasil meloloskan diri ketika Jayakatwang dari Kediri menghancurkan Singasari. Raden Wijaya melarikan diri ke Sumenep, Madura untuk meminta perlindungan kepada Aryawiraja. Raden Wijaya mulai menyusun taktik dan strategi untuk merebut kembali tahta Kerajaan Singasari. Atas nasihat Aryawiraja, Raden Wijaya menyerah dan berpura-pura bersedia menghambakan diri kepada Jayakatwang agar dapat mengatur siasat untuk menggulingkannya. Atas jaminan Aryawiraja, Raden Wijaya diterima mengabdi di Kediri oleh Jayakatwang. Raden Wijaya sangat rajin bekerja, taat kepada raja, sehingga memperoleh kepercayaan penuh. Setelah memperoleh kepercayaan raja, Raden Wijaya dianjurkan oleh Aryawiraja agar memohon kepada raja untuk dapat menempati daerah liar di utara pegunungan Arjuna guna membuka pemukiman baru di sana. Permohonan itu pun dikabulkan oleh Jayakatwang. Daerah liar yang disebut hutan tarik segera dibuka dengan bantuan para prajurit dari Madura. Dalam waktu singkat, hutan tarik cepat berkembang. Raden Wijaya segera menghimpun penduduk, terutama kaum muda. Mereka dilatih menjadi prajurit yang gagah, berani, dan persenjataannya pun dilengkapi. Makin hari makin mantap persiapannya. Hutan tarik kemudian terkenal dengan nama Majapahit di Madura. Aryawiraja pun sudah bersiap-siap dengan prajuritnya untuk membantu Majapahit menyerang Kediri. Bertepatan dengan selesainya persiapan untuk melawan Raja Jayakatwang, tentara Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan untuk menghukum Kertanegara telah tiba di Jawa. Mereka dipimpin oleh Sipi Kasing dan Iheh Nisihih. Tentara Mongol sebagian mendarat di Tuban dan lainnya mendarat di Sedayu, Sugalu, Gresik. Tentara Mongol telah mendarat segera berkuda bergerak cepat menuju Kediri. Ketika bertemu perutusan tentara Mongol, Raden Wijaya berpura-pura bersedia mengakui kekuasaan Kublai Khan dan membantu menghukum Raja Jawa di Kediri. Sebagian prajurit Majapahit bergabung dengan tentara Mongol dan bergerak ke arah Kediri. Jayakatwang tidak kuasa membendung serbuan tentara gabungan Mongol Majapahit yang datang secara mendadak. Akibatnya hancurlah pertahanan Kediri. Raja Jayakatwang tertangkap dan dibawa ke benteng pertahanan tentara Mongol di ujung Galuh. Di sana Jayakatwang dibunuh oleh tentara Mongol. Dengan taktik dan strategi yang jitu, Raden Wijaya dan Aryawiraja berbalik menyerbu tentara Mongol dari berbagai jurusan. Tentara Mongol tidak menyangka adanya serangan balik sehingga tidak dapat bertahan. Akibatnya lebih dari 30.000 tentara Mongol dapat dibinasakan, sedangkan sisanya lari tunggang-langgang ke kapal untuk kembali ke negerinya. Kehidupan politik. Kerajaan Majapahit dalam kehidupan politik dipegang oleh ketujuh raja. Yang pertama kali dipimpin oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309. Pertama, Raden
Raden Wijaya 1293 sampai 1309. 2. Sri Jaya Negara 1309 sampai 1328. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardana 3. 1328 sampai 1350. Yang 4. Raja Hayam Wuruk. Yang kelima, Raja Vikram Mawardana 1389 sampai 1429. Raja Suhita 1429 sampai 1447. 7. Dyah Kertawijaya 1447 sampai 1451. Peninggal Kertawijaya, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Bere Pamuan dengan gelar Sri Raja Wardana. Sri Raja Wardana juga disebut Sang Sinarakshinagara. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia berkedudukan di Keling Kahuripan. Ini lebih dikuatkan lagi oleh prasasti Waringin itu yang dikeluarkan oleh Kertawijaya tahun 1447. Peninggal Raja Wardana tahun 1453. Kerajaan Majapahit selama 3 tahun dari 1453 sampai 1456 tidak mempunyai seorang raja. Pada tahun 1456 Majapahit diperintah oleh Bere Wengker dengan gelar Indrawardana. Bere Wengker adalah anak Bere Tunggal Kertawijaya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 1456 sampai tahun 1466. 8. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Pada akhir abad ke-14, Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Beberapa faktor mendorong kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah: 1. Tidak adanya raja yang cakap memerintah sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. 2. Terjadinya perang saudara atau perang Parekrek. 3. Banyak daerah jajahan Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri. 4. Perdagangan Kerajaan Majapahit terdesak oleh perkembangan perdagangan di Malaka. 5. Terdesak oleh masuknya pengaruh Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kehidupan sosial wilayah kekuasaan Majapahit pada saat pemerintahan Hayam Wuruk meliputi seluruh Nusantara, termasuk Singapura, Semenanjung Melayu, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit terasa sampai keluar Nusantara, yaitu ke Filipina Selatan dan Thailand, Pampa. Wilayah yang luas itu dibagi-bagi dalam 8 daerah atau disebut daerah 8, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan atau Tanjung Pura, Semenanjung Melayu, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang diketahui agak lengkap struktur pemerintahannya. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralisasi. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa yang memegang kekuasaan politik, sehingga dengan sendirinya menempati struktur pemerintahan tertinggi di kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat. Adapun nama pejabat tersebut adalah: pertama, Prakriyan Mahamantri Katrini. Yang kedua, Prakriyan Mantri Pakirakiran. 3. Darmadiyaksa. 4. Urusan kelautan dan angkatan laut dipegang oleh Laksamana Nala. Urusan keagamaan diserahkan kepada pejabat tinggi yang disebut Darmadiyaksa.
Jabatan itu dibagi dua, yaitu Darmadiaksa Kasaiwan untuk urusan agama Siwa dan Darmadiaksa Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Kedua pejabat itu pada zaman Hayam Wuruk yang terkenal ada 7 orang yang disebut Sang Upati Sapta. Di samping sebagai pejabat keagamaan, para upati juga dikenal sebagai kelompok cendekiawan atau pujangga. Misalnya Empu Prapanca adalah seorang Darmadiaksa dan juga seorang pujangga besar dengan kitabnya Negara Ketargama. Ekonomi. 1. Di Pulau Jawa dititik beratkan pada sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. 2. Di luar Pulau Jawa, terutama bagian timur, Maluku, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangannya. 3. Di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. 4. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti China, Kampa, dan India. 5. Dari kota-kota pelabuhan pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja daerah pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan keluarga raja beserta para pejabat negara lebih makmur lagi. Kehidupan kebudayaan. Pada masa Majapahit di bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa Majapahit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab tersebut berisi riwayat Sutasoma, seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha. Di dalam menyebutkan Mangka Dinatwan, lawan Siwa Tatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangtua. Walau berbeda agama, kepercayaan, namun tetap satu jua. 2. Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Kitab tersebut berisi tentang riwayat raja raksasa yang berhasil ditundukkan oleh Raja Arjuna Sasrabahu. 3. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365. Isinya menceritakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit dengan masa pemerintahannya. Yang kedua, keadaan kota Majapahit dan daerah-daerah kekuasaannya. Ketiga, kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk ketika berkunjung ke daerah kekuasaannya di Jawa Timur beserta daftar candi-candinya yang ada. 4. Kehidupan keagamaan dengan upacara-upacara sakralnya, misalnya upacara serada untuk menghormati roh Gayatri dan menambah kesaktian raja. 4. Kitab Kunjarakama dan Patyajna. Tidak jelas siapa pengarangnya. Kitab itu berisi kisah raksasa Kunjarakama yang ingin menjadi manusia dan pengembara Pandawa di hutan karena kalah bermain dadu dengan Kurawa. Di samping seni sastra, seni bangunan juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi didirikan dengan ciri khas Jawa Timur, yaitu dibuat dari bata. Misalnya Candi Penataran, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabuk, dan Gapura Bajamatu. Sekian kisah
Kerajaan Majapahit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.